Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satuan akan memaparkan hasil yang sudah kami sepakati. Itu artikel yang pertama. Mengenali dan menyadari keragaman identitas dan menghargai keragaman identitas. Okay. Sebelum kami memaparkan artikel yang kami Udah ringkas diskusikan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama saya sendiri, Yuka Gustiansah. Saya Salma Putri. Saya Ahmad Ismail. Saya Nurul Fatmawati. Saya Nazla Biar. Saya Nisa Samfitri. Saya Rizky Bersyawan. Saya Irfan Membalas-Kara. Saya James Samuel Ivan Kurniawan. Dan kami akan memperkenalkan logo yang sudah kami buat dan maknanya. Di sini saya Nurul Fatmawati akan menjelaskan filosofi dari logo yang sudah kita buat. Di sini kita mengambil dari bunga kamomil, semut, dan juga ikan paus. Nah, jadi di dalam bunga kamomil ini tuh melambangkan kesatuan. Nah, di dalam kesatuan itu kita membutuhkan kerjasama yang kuat seperti dilambangkan oleh semut dan juga pengetahuan, kekuatan, dan pembersih yang dilambangkan oleh ikan paus. Oke. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari James. Oke. Dari judul artikelnya yang sudah dibicarakan yaitu mengenali dan menghargai keberagaman identitas. Nah, sebagai makhluk hidup sosial, ciri yang melekat adalah keinginan untuk berinteraksi secara makhluk hidup. Gimana sih maksudnya? Maksudnya yaitu kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling berpegang dengan makhluk lain. Kita dapat dibilang kalau interaksi itu harus ada feedback antar makhluk hidup, kelompok gitu. Bukan manusia saja loh, kalau ini kita bisa berinteraksi dengan hewan. Contohnya anjing itu menjaga rumah tuh. Terus bisa dibilang juga kalau misalnya interaksi itu ada banyak jenisnya, yaitu yang pertama individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok. Nah, interaksi juga dapat dibilang mengenali sesama kita. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok dapat menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya dengan tujuan sebatas mengenalkan atau mempengaruhi yang lain. Tentu saja terjadinya potensi muncul perbedaan persepsi yang sangat besar ketika berada di sebuah kelompok. Maka dari itu, bernegosiasi sangatlah penting untuk mencari suatu identitas yang akan disepakati sebagai jati diri kelompok yang bisa juga menjadi ciri dari kelompok besar maupun grup kecil tersebut. Saya akan melanjutkan paragraf ke-56 yaitu terciptanya identitas kelompok. Dengan demikian yang mendapat pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media kelompok lain karena dengan mengenalinya. Yaitu di sini ada dua hal penting, yakni jati diri, keberagaman, dan kebinekaan. Mengapa menjadi tema penting? Yaitu karena kita perhatikan bagaimana identitas bisa terbangun. Jadi di sini ada 10 individu dalam satu kelompok, berarti itu ada 10 cara pandang atau pendapat tentang apa dan bagaimana hendak menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ada 100 kelompok yang hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar. Kita akan mendapati 10 jati diri yang sedang dibicarakan tentang bagaimana menciptakan identitas bersama mereka. Oke, selanjutnya ada ya 10, 100, 1000 adalah representasi kebinekaan atau kemajemukan. Di dunia ini ada dua identitas. Yang pertama ada identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu terjadi karena faktor sosialisasi dan begitupun identitas kelompok. Karena dengan tanpa adanya faktor sosial atau sosialisasi, identitas tidak bisa
terbentuk atau tidak bisa saling dikenali. Di Indonesia ada beragam banyak suku, budaya, etnis, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak mempunyai atau memiliki keberagaman budaya. Contohnya, kalau misalkan kita nggak sosialisasi, kayak ini aja, kayak pas kalian baru masuk sekolah, itu kan pasti ada lingkungan baru, guru baru, dan kita nggak bisa tahu orang ini tuh suku apa gitu, orang ini tuh agamanya apa, dari mana gitu, tanpa adanya faktor sosial atau sosialisasi. Oke, sekian. Di sini saya akan melanjutkan paragraf yang telah dibacakan Rizky. Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Indonesia hingga 2010 ada sekitar 1.300-an suku bangsa di Indonesia. Sementara Badan Bahasa Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia jumlahnya banyak. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain sebagainya. Mereka mempraktikkan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa yang dituturkan juga tidak sama. Keyakinan serta ajaran-ajaran yang dianut pemeluknya hadir dalam doktrin serta ritual yang berlainan. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimilikinya. Tidak hanya sebagai ciri kebudayaan yang beragam, itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga adalah negara yang memiliki dua identitas. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, dan agama. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah negara yang besar adalah mengelola keragaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada saing lain bagi segenap elemen bangsa untuk terus mengingat dan menyadari eksistensi kita sebagai bangsa yang dicirikan oleh kebinekaan. Pada identitas kita yang bersifat primordial, tak hanya menyadari, tetapi proses selanjutnya harus terus diupayakan, yakni mengenali keragaman-keragaman tersebut. Dalam setiap upaya pengenalan ada tujuan mulia yang tersimpan di dalamnya, yakni menghargai setiap budaya, religi, suku, serta bahasa sebagai identitas khas yang unik dan yang melekat pada diri manusia. Jadi di sini saya akan memaparkan isi paragraf artikel kedua, paragraf pertama dan paragraf kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan artikel kedua, menghargai keragaman identitas, paragraf pertama dan paragraf kedua. Kita mengenal nenek moyang kita sebagai pelaut yang ulung. Nah, kenapa dikenal sebagai itu? Karena dulu nenek moyang kita melakukan ekspedisi yang luar biasa panjang. Mereka melakukannya sampai ke Afrika. Nah, dari situ mereka kayak saling berinteraksi satu sama lain, terus saling perkenalan pada kebudayaannya, terus tidak hanya perkenalan, dia juga ada yang meneruskan generasinya di situ. Terus dari apa yang dilakukan nenek moyang kita ini tercipta sebuah bangunan identitas khas pada masyarakat Afrika yang dikenal dengan asal-usul Zanz, yang namanya
yang namanya merupakan nama bangsa Azania, Zanzibar, dan Tanzania. Zan adalah ras Afro-Indonesia yang menetap di Afrika Timur jauh sebelum pengaruh Arab atas Swahili. Saya akan melanjutkan artikel yang sudah dibacakan oleh Nurul, yaitu artikel ketiga dan keempat. Nah, pada peristiwa yang telah diceritakan, kita bisa mengambil dua hal atau dua makna dari cerita tersebut. Yang pertama adalah setiap perjalanan atau setiap sesuatu yang kita lewati, yang telah nenek moyang kita lewati, itu pasti nenek moyang akan bersua fisik, bersua dalam budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada. Lalu yang berikutnya adalah pelajaran kedua, adalah kisah tentang perjalanan nenek moyang laut kita, nenek moyang Nusantara kita, adalah membentuk identitas baru yang menciptakan dari persilangan berbagai identitas yang ada yang telah nenek moyang kita telusuri. Selanjutnya, paragraf yang kelima dan keenam. Jika kita menghargai budaya yang berbeda, apakah itu artinya kita menghargai kebudayaan yang kita miliki? Dalam dunia sudah yang terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi yang untuk menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita untuk mengakses informasi di tempat yang berbeda menjadi sangat lebih cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi mudah didapat. Kebangsaan atau jati diri yang kita miliki tidak lantas membuat kita untuk merasa menganggap rendah identitas bangsa lain. Masing-masing budaya memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, namun bersamaan dengan sikap rasa bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki harus juga ditunjukkan penghormatan kebudayaan bangsa lain. Ya, karena semuanya sudah memaparkan materi. Di sekian dari kelompok satuan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.